Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke website kami, website Menara Ilmu Analisis Real. Di dalam video kali ini kita akan belajar mengenai titik interior, tepatnya bagaimana mencari titik interior dari suatu himpunan. Oke, nah di sini kita punya himpunan A, itu adalah interval tertutup 01. Kita akan mencari semua titik interior dari A. Nah, titik-titik interior dari A itu dilambangkan dengan A0. Oke, sebelum mencari titik interior dari A, kita recall dulu, kita ingat-ingat dulu definisi dari titik interior. Kita punya X anggota A interior, itu berarti ada epsilon positif, sehingga kita menemukan bahwa persekitaran N epsilon X itu termuat di dalam A. Nah, dari definisi ini kita punya atau kita mengatakan X bukan anggota A interior, berarti untuk sembarang epsilon positif kita punya bahwa N epsilon X itu tidak akan termuat di dalam A. Berarti untuk kasus ini kita punya A kita itu adalah interval tertutup 01. Oke, sekarang kita perhatikan kasus kalau X-nya negatif. Kita punya seperti ini. Kita buat persekitaran yang berwarna biru, katakan ini adalah persekitaran dengan jari-jari epsilon 1. Terlihat bahwa persekitaran dengan jari-jari epsilon 1x itu tidak termuat di dalam A. Begitu juga yang hijau, kalau jari-jarinya adalah epsilon 2, terlihat juga bahwa N epsilon 2x itu tidak termuat di dalam A. Nah, di sini kalian dapat mengambil untuk epsilon sembarang, kalian lihat bahwa nanti N epsilon x itu tidak akan termuat di dalam A. Begitu juga untuk X-nya kalau lebih besar dari 1, kita punya ini N epsilon X-nya tidak akan termuat di dalam A. Jadi kalau dia di luar dari A, kita punya X bukan titik interior dari A. Sekarang bagaimana kalau X-nya itu 0 atau 1? Kalau X-nya 0 dulu, kalian lihat. Kemudian kita buat persekitaran. Katakan di sini yang kuning adalah jari-jarinya epsilon 1, yang hijau adalah epsilon 2. Dan kalian dapat membuat persekitaran yang lain. Kalian lihat ada bagian yang sebelah kirinya 0 itu tidak akan termuat di A. Jadi 0 bukan titik interior. Di lain pihak, kalau X-nya 1, kita juga sama saja di kanannya 1 kita punya ada bagian dari persekitaran N epsilon 1 itu tidak termuat di dalam A. Jadi 0 dan 1 itu bukan titik interior dari A. Sekarang kita selidiki bagaimana kalau X itu antara 0 dan 1. Kita lihat pertama kalau X-nya itu di sini dekat dengan 0. Kalian bisa membuat persekitaran yang sangat kecil, yaitu dengan jari-jari, katakan di sini epsilon, ke sana epsilon, dan dia nanti N epsilonnya itu masih termuat di dalam A. Nah, agar termuat di dalam A, di sini berarti kita mengambil epsilonnya itu harus kurang dari jarak antara X dengan 0. Di lain pihak, kalau X-nya sangat dekat dengan 1, berarti kita buat di sini suatu persekitaran. Nah, kalau kita mau agar N epsilon X itu termuat di dalam A, berarti kita buat epsilon itu kurang dari jarak antara 1 dengan X. Nah, dari kasus ini berarti kita dapat menyimpulkan, oke, berarti kita bisa mengambil epsilonnya itu adalah minimum dari X per 2 dan 1 min X per 2. Oke, nah sekarang kita sudah punya epsilonnya, dan jelas di sini epsilonnya pasti
positif. Kemudian untuk menunjukkan bahwa X itu anggota interior A, berarti kita harus menunjukkan bahwa N epsilon X termuat di dalam A. Jadi sekarang kita ambil sembarang Z anggota N epsilon X. Kalau Z anggota N epsilon X, berarti Z terletak antara X min epsilon dan X plus epsilon. Nah, karena epsilonnya itu adalah minimum antara dua bilangan, sekarang perhatikan untuk kasus yang pertama yaitu X per 2 kurang dari 1 min X per 2. Berarti di sini X per 2-nya adalah epsilon kita. Maka kita punya sebagai berikut yaitu X min epsilon itu akan sama dengan X per 2. Karena X per 2-nya itu adalah positif, berarti ini lebih besar dari 0. Kemudian dan pihak X min epsilon itu kurang dari Z, dan Z kurang dari X plus epsilon, sedangkan epsilonnya adalah X per 2 dan kurang dari 1 min X per 2, berarti X plus epsilon kurang dari 1 plus X per 2. Nah, karena X-nya kurang dari 1, berarti ini juga kurang dari 1. Sedangkan sekarang kalau X per 2-nya lebih besar dari 1 min X per 2, berarti kan ini adalah epsilon kita. Nah, akibatnya kita punya X min epsilon itu tentu saja akan lebih besar dari X min X per 2. Nah, ini sama dengan X per 2, berarti ini positif. Kemudian dengan pihak X min epsilon itu kurang dari sama dengan Z. Z-nya itu kurang dari sama dengan X plus epsilon, dengan epsilonnya adalah 1 min X per 2, berarti ini sama dengan 1 plus X per 2. Karena X-nya kurang dari 1, berarti ini juga kurang dari 1. Nah, kalian lihat untuk epsilon yaitu minimum X per 2 dan 1 min X per 2, kalian lihat Z-nya juga terletak antara 0 dan 1. Berarti dari sini kita simpulkan bahwa kalau X-nya terletak antara interval terbuka 0, 1, X itu merupakan titik interior. Jadi di sini kita simpulkan bahwa A interior itu adalah interval terbuka 0, 1. Demikian video kali ini tentang titik interior. Sampai ketemu lagi di video-video tutorial yang lainnya.